Ya, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring ya. Cuma di sini tempatnya kita masih berbincang dengan seorang perempuan penuh inspirasi yang dimana beliau berhasil menjadi aktivis perempuan lingkungan hidup kelas dunia. Wah, ini kayaknya kalau sekarang kita bicara tentang lingkungan hidup, kita yang mencintai tumbuh-tumbuhan saja begitu ya. Sekarang sih memang sudah mulai banyak nih pemirsa. Mungkin ada juga di antara teman-teman yang saat ini sedang suka banget merawat tanaman. Nah, ini juga bisa jadi salah satu upaya kita mulai mencintai lingkungan. Bener nggak sih kayak gitu? Gimana Mbak Nana? Bener nggak kalau misalnya aktivitas kita salah satunya adalah dengan merawat tumbuh-tumbuhan? Karena banyak juga nih kayak taman-taman kecil di rumah ini yang tidak terpelihara. Bisa nggak sih itu jadi langkah awal kita untuk juga turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan? Ya bisa banget gitu. Saya dengar sih katanya di Indonesia lagi tren ya, apa suka tanaman gitu. Adik saya juga. Bener banget, lagi tren banget nih. Ya jadi itu sangat bisa ya, karena kan apalagi kita kalau sebagai Muslim. Jadi tadi tuh cerita saya yang di Aceh itu akhirnya mendorong saya untuk bagaimana bisa mengkomunikasikan gimana sih harus kita melakukan rekonstruksi yang berkelanjutan, jadi yang ramah lingkungan, terus yang lestari, sementara orang tuh lagi kesusahan semuanya kan, nggak mungkin dong mereka mau minta dibangunkan rumah, terus saya malahan ngajak ayo tanam mangrove, tanam bakau di pinggir pantai, apa untuk rehabilitasi pantai, mereka bilang nambahkan kerjaan baru itu nggak mungkin banget ya. Kita tuh baru kehilangan keluarga semuanya, ya, rumah kita hilang, hancur semuanya, kok kamu malahan ngajakin nanam mangrove katanya gitu kan. Terus jadi kan itu, aduh saya tuh frustasi ya, hampir setahun itu frustasi karena saat itu juga saya masih menggunakan jargon-jargon lingkungan, jadi kayak berkelanjutan, konservasi alam, orang-orang kayak aduh ini kita nggak butuh kayak gitu-gitu. Oke. Tengah kefrustasian saya, ada teman yang bilang, kenapa nggak pendekatan Islam sih? Kan di Aceh semuanya masyarakatnya Muslim yang mayoritas Muslim, terus mereka sangat taat ya. Jadi masa dari Islam gimana caranya? Lalu saya mulai buka ya Quran, hadis. Ternyata itu di sunnah aja banyak gitu ya. Subhanallah, banyak di sunnah. Rasulullah itu sangat green loh, sangat ramah lingkungan. Terus di Quran tuh ayat-ayat yang berkenaan dengan alam itu ada banyak sekali, lebih dari, kalau menurut mentor saya Pak Fazlul Khalid dari Inggris, lebih dari 700 ayat. Nah, saya mulai lihat loh, oh iya ya, maksudnya banyak banget gitu dari ajaran Islam. Akhirnya saya gunakan itu untuk berkomunikasi ke masyarakat, dan mereka mulai merasakan gitu hubungan. Oh ya, betul juga gitu. Jadi saya nggak pakai jargon lingkungan, tapi saya ajak dari perspektif Islam. Mereka mulai, oh ya, kita akan lakukan ini karena ini bagian dari agama kita. Kita harus lakukan dari ibadah begitu ya saat itu. Betul. Jadi kan menanam misalnya kan ada hadisnya kan, walaupun besok kiamat kalau ada bibit di tangan kita harus tetap ditanam walaupun besok kiamat. Nah, waktu itu kan ini kayak kiamat kecil ya kalau ada bencana itu. Jadi kita tetap harus menanam. Nah, jadi balik lagi tadi ke soal bertanam, mulai kebun kecil-kecilan atau pakai taman kecil-kecilan gitu. Itu bagus karena itu salah satu juga bagian dari ibadah kita, menanam gitu. Rasulullah itu kan saat itu Mbak Nana mengkomunikasikan, nah tadi kan pendekatannya memang ya melalui mayoritas Muslim itu ya tentunya pendekatannya melalui agama, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang kembali lagi titik baliknya pada ketaatan manusia. Nah, Mbak Nana tuh saat itu mengkomunikasinya seperti apa? Artinya kan saya membayangkan saat itu setelah bencana pasti kondisinya jangankan untuk diajak komunikasi yang terkait dengan agama, mungkin banyak juga yang sudah putus asa, mereka juga seperti tidak ingin mendengarkan lagi. Tapi bagaimana kemudian Mbak Nana mengemas hal tersebut sehingga bisa dikomunikasikan secara lancar begitu kepada orang-orang yang berada di wilayah tersebut? Ya, jadi waktu itu kita pakai strategi di semuanya ya, maksudnya berkomunikasi ke semua lini.
nggak hanya masyarakat, tapi juga kan kalau di Aceh tuh ada kepala-kepala, ketua-ketua lingkungan atau informal leaders ya kalau kita bilang kan, misalnya Pak Keci, ada kayak lurahnya juga kan, camat, dari misalnya dari para kepala wilayah tersebut gitu ya. Ya dari wilayah, tapi juga ulama. Ulama kan memegang peran kan di sana. Betul. Jadi kita juga pendekatan ke ulama, kita buat juga kayak semacam training di mana kita angkat isu-isu ini. Mungkin kalau ulama ya, para ustadz gitu kan di dimanapun berada, mereka ngerti lah tentang ayat-ayat Quran, hadis ya. Tapi bagaimana nih mentranslate itu ya, menerjemahkan ayat dan hadis itu ke dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Nah, terutama tuh kita lagi bencana, waktu itu setelah bencana, jadi kita harus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagaimana kita mengangkat itu? Nah, kita angkat isu itu juga dengan ulama, dengan para pemuka-pemuka adat. Ini bagaimana? Jadi kita juga bekerja sama dengan mereka dan mulai diskusi gitu. Kita angkat lagi ajaran-ajaran itu, dan mereka wah ini ya betul-betul itu ajaran kita, dan kita udah agak lupa gitu. Jadi harus seperti diingatkan kembali. Terus masyarakat ya kita ajak juga dari masyarakat, dan dalam program kita buatlah strateginya gitu, bagaimana supaya ada insentif juga bagi masyarakat ketika mereka ikut dalam program kami. Tapi mereka sendiri akhirnya masyarakat yang merasakan manfaatnya, misalnya dari yang simple ya, menanam mangrove ya, menanam bakau. Tadinya kan mereka ogah-ogahan, tapi terus ya sudah ya pakai hadis itu, oke, kita menanam ya, walaupun besok kiamat kita harus tetap menanam mulai. Dan itu kan mereka jaga gitu ya, mereka jaga, terus lama-lama kan kelihatan gitu bakaunya itu mulai tumbuh dan mulai ada udang, ada kepiting. Jadi terus mereka tiram gitu. Jadi mereka kayak, oh ini bisa kita kumpulkan juga. Terus akhirnya mereka bisa jual juga. Jadi kayak ada extra income ya. Ada pendapatan ekstra. Terus mereka jadinya loh, kita harus menjaga nih mangrove ini karena ini jadi sumber pemasukan kita juga. Akhirnya mereka sendiri gitu yang jadinya cinta. Yang keinginan mereka sendiri gitu ya. Bukan hanya sekedar arahan gitu ya dari tim, tapi sudah menjadi kebutuhan mereka sendiri sehingga dilakukannya dengan lebih semangat lagi begitu ya, Mbak Nana. Karena kalau kita menjaga lingkungan, pasti selalu ada manfaat positif yang akan kita rasakan. Nah, ketika kita merasakan manfaat positif itulah kita akan mencintai dan akan kita jaga gitu. Oke, nah kalau kita mendapatkan manfaat itu dan kemudian kita menjadi tidak ingin terpisahkan dari menjaga lingkungan karena ternyata manfaatnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan lelahnya begitu ya Mbak Nana ya. Nah ini juga jadi penting dan juga jadi menarik begitu ketika Mbak Nana sendiri, saya ingin tahu pendapat Mbak Nana, bagaimana pengalaman Mbak Nana mulai tertarik dengan lingkungan. Artinya saat itu kan memang background-nya sendiri adalah tata kota begitu ya, tata ruang begitu, dan bisa mulai cinta kepada lingkungan itu sebenarnya efek apa yang dirasakan? Apakah ada sebuah kisah atau ada sebuah peristiwa yang kemudian menyentuh hati Mbak Nana sampai dengan hari ini bisa terus aktif menjadi seorang aktivis perempuan lingkungan hidup, bukan hanya di negara Indonesia atau di lingkungan sekitar, tapi juga untuk kelas dunia. Nah, nanti diceritain ya Mbak Nana ya, tapi kita mau jeda dulu.